Lenovo K5 Pro, HP yang ngasih fitur banyak dengan harga di bawah 2 juta. Sayangnya kurang banyak orang yang tahu. Kira-kira worth it kah? Yuk langsung aja kita ke si reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Dan langsung aja kita review si Lenovo K5 Pro. Yang pertama mari kita ngomongin harga dan speknya dulu. Nah, jadi gue tuh belinya tuh yang versi 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Dengan harga 1,8 juta. Seperti biasa buat kalian yang tertarik dengan produk ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan dengan harga segitu tuh kalian dapat spek Snapdragon 636 dan fabrikasi sebesar 14 nanometer, layar 6 inch, Full HD Plus display dengan PPI sebesar 403. Sayangnya nggak ada NFC dan IR blaster, tapi dia punya beberapa fitur yang HP di harga sama nggak ada, yaitu stereo speaker dan USB Type-C. Terus juga dia punya baterai sebesar 4050 mAh yang udah support fast charging sampai 18 watt. Dan kalau misalnya kita ngomongin desain dan displaynya, si build belakangnya itu terbuat dari metal, jadi kerasnya tuh kokoh banget, dan kaca depannya tuh sudah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 3. Dan gue selama pakai HP ini HP-nya tuh kerasnya tuh tipis banget, jadi bisa kita lihat di sini. Ini tuh HP-nya tuh tipis banget. Dan selanjutnya untuk si fingerprintnya, itu fingerprintnya tuh nggak terlalu cepat menurut gue. Jadi ada delay pas gue naruh tangan gue di fingerprint sensor dan pas si home screen-nya kebuka, ada delay kira-kira sekitar 1 detikan. Tapi ya menurut gue sudah cukup lah untuk harga segini. Dan untuk Face ID-nya sayangnya di HP ini tuh nggak ada option untuk pakai Face ID. Terus juga di HP ini tuh ada fitur yang di HP lain dengan harga yang sama tuh tidak ada, yaitu dia udah punya LED notifikasi berwarna. Jadi kalau misalkan kalian ngecas, si warna si LED-nya tuh berubah jadi oranye dan saat full charge itu berubah jadi hijau. Terus juga kalau misalkan kalian dapat notifikasi, itu bakal ngasih tahu dengan warna biru. Dan untuk si kualitas layarnya ini menurut gue sangat bagus. Punya gambar yang sharp, dan untuk kelas LCD punya warna yang vibrant. Terus juga punya viewing angle yang cukup bagus. Dan pemakaian di bawah matahari juga menurut gue masih sangat usable, dan layar sudah cukup terang, walaupun memang nggak terang banget. Dan untuk si touch delay-nya, gue selama pakai HP ini tuh nggak ngerasa ada touch delay. Ngetik keyboard dan main game, HP ini tuh responsif banget. Oke, dan selanjutnya untuk si audio quality-nya. Nah, yang pertama mari kita ngomongin dulu si kualitas headphone-nya. Jadi dia itu masih ada headphone jack di sini, di sebelah USB Type-C. Nice. Dan untuk kualitas headphone-nya sendiri, dia itu bagus, punya volume yang bisa keras tanpa distorsi. Dan untuk si sound signature itu lebih ke warm. Punya vokal yang clear dan juga punya bass yang punchy. Dan untuk si speakernya, nah ini juga salah satu fitur yang unik yang HP lain di harga yang sama ataupun HP flagship belum tentu punya. Yaitu dia itu pakai setup dual speaker. Jadi bukan cuma di bawah doang, tapi yang di earpiece-nya juga berperan sebagai speaker. Dan walaupun si speaker yang di atas itu nggak terlalu keras karena hanya berperan sebagai tweeter doang, tapi si speaker itu punya kualitas suara yang di atas rata-rata. Punya clarity yang bagus, detail yang sangat bagus juga, dan volumenya juga bisa keras tanpa distorsi. Tapi ya guys, untuk lebih detailnya, ini dia si speaker testnya. Oke, dan untuk si kameranya, si kamera belakangnya tuh pakai setup dual kamera yang pastinya zaman now banget. Si kamera utamanya tuh sebesar 16 megapiksel dengan bukaan f2.0, sedangkan si secondary kameranya tuh sebesar 5 megapiksel yang berperan sebagai telefoto. Dan untuk kamera depannya juga sama pakai setup dual kamera, yang kamera utamanya tuh sebesar 16 megapiksel dan kamera keduanya tuh sebesar 5 megapiksel. Dan menurut gue ini salah satu kelemahan si Lenovo K5 Pro di segmen kameranya. Si kualitas kameranya tuh menurut gue mediocre lah, biasa aja. Gambar yang diambil punya dynamic range yang cukup bagus, detail yang lumayan, dan warna yang natural. Cuma si kamera ini tuh mulai struggle kalau misal di ruangan yang kurang cahaya. Di gambarnya tuh jadi kurang bagus. Warnanya jadi sedikit wash out, dan juga punya banyak noise. Dan untuk si front kameranya juga walaupun punya setup dual kamera, si kualitasnya menurut gue kurang bagus. Gambar yang diambil tuh for some reason punya warna yang wash out dan detail yang kurang bagus walaupun dia itu 16 megapiksel. Dan untuk si video recordingnya, dia itu bisa sampai resolusi 4K, tapi nggak bisa pakai Full HD 60 fps, jadi hanya stuck di 30 fps aja. Dan gue kurang tahu apakah siapa ini tuh punya
image stabilization atau enggak. Tapi ya guys, untuk lebih detailnya ini dia sampel videonya. Jadi kalian bisa nilai juga ada image stabilization atau enggak. Jadi ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K. Halo guys, jadi ini nyoba recording pakai resolusi 4K 30 fps dan kalian bisa nilai si stabilisasinya. Terus juga ini banyak angin jadi suaranya mungkin sedikit distorsi, tapi ya kalian juga bisa nilai si mikrofonnya. Seperti kita lihat di sini. Coba ke langit, suara motor. Dan ya kalian bisa nilai sendiri di komen bawah. Sip, dan untuk si gaming performance-nya. Nah, jadi HP ini itu kan pakai chipset Snapdragon 636 dengan Antutu score sebesar 107 ribuan. Dan menurut gue di tahun 2019, Snapdragon 636 untuk main game berat kayak PUBG masih capable, tapi settingannya harus diturunin ke settingan rendah. Tapi untuk main game berat masih playable kok. Tapi menurut gue ini HP lebih cocok untuk main game rhythm. Jadi buat kalian yang suka main game rhythm, ini enak banget. Jadi gue tuh ngetes satu pakai game Bandori, dan selama gue main game itu tuh gue nggak ngerasa ada delay, dan overall gaming experience-nya tuh sangat responsif. Cuma main game kayak rhythm aja gue settingannya harus diturunin ke medium setting biar dapat frame rate yang stabil. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke si UI experience-nya. Nah, jadi dia itu pakai OS custom-nya si Lenovo. Cuma sayangnya seperti kita lihat di sini dia itu masih stuck di Android Oreo. Nah, jadi bisa kita lihat sayangnya dia itu masih di Android Oreo. Ya, memang si Lenovo tuh terkenalnya rada lama ngasih update. Dan untuk si UI-nya sendiri ini mirip-mirip sama stok Android. Jadi bisa kita lihat di sini kalau misalnya kita swipe up, dia itu mirip kayak stok Android. Terus juga kalau misalnya kita swipe left, dia itu bakal ngasih tahu Google News. Jadi ya, untuk si OS sendiri sebenarnya gue lumayan suka. Tapi si update-nya itu tuh lama banget. Dan untuk pemakaian sehari-hari, buat sosmed ataupun nonton YouTube, ini masih cukup smooth. Cuma memang gue ngerasa ada sedikit delay atau lag kalau misalnya lagi launching aplikasi ataupun lagi multitasking. Dan sama dengan HP Cina lainnya, sayangnya si Lenovo K5 Pro masih stuck di security level L3, belum L1. Yang artinya buat kalian yang suka nonton Netflix hanya bisa sampai 480p, nggak bisa sampai HD resolution. Oke, dan selanjutnya untuk si battery life-nya. Nah, jadi si K5 Pro ini tuh pakai baterai sebesar 4050 mAh, yang gede banget. Terus dia juga sudah support fast charging sampai 18 watt. Cuma charger bawaan yang ada di box tuh hanya sampai 15 watt. Dan untuk charging time pakai charger bawaan yang ada di box tuh, gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 45 menit. Yang menurut gue dengan baterai sebesar itu, charging speednya sudah cukup cepat. Dan juga karena punya baterai yang sebesar itu, ini HP tahan lama banget. Dan bisa kita lihat di sini, gue bisa dapat screen on time sebesar 8 jam 38 menit dan pemakaian medium usage campuran sosial media, sedikit gaming dan juga nonton YouTube. Kalau kalian bingung, ini tuh 53% karena gue tuh lagi ngecharge. Aslinya tuh gue dapat screen on time segini pas si baterainya sudah sampai 20%-an. Jadi ya, menurut gue kalau misalnya kalian cuma dipakai untuk light gaming sama light social media atau cuma buat casual use aja, HP ini tuh bisa tahan sampai 2 hari dengan gampang. Oke guys, untuk konklusinya, menurut gue HP ini tuh bisa jadi pilihan yang baik dibanding si Xiaomi Mi Play ataupun Redmi 7 sekalipun. Untuk harga 1,8 juta, si HP ini tuh udah pakai USB Type-C, stereo speaker, layar 1080p yang menurut gue sangat bagus, dan juga punya build quality yang kokoh dan terbuat dari metal. Walau kualitas kameranya tuh masih lebih mending Redmi 7 dibanding si Lenovo K5 Pro. Tapi overall buat kalian yang suka ngekonsum media, sosial media, ataupun casual gaming, gue rekomen banget HP ini. Pasti kalian gak bakal nyesel deh. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misal kalian pengen beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Bye.